Sekarang saya melaporkan, menginformasikan ini di depan saya ini ada rombongan Bapak Menteri. Nanti kita akan sama-sama ke lokasi bencana ya, tepatnya di Kampung Cigintung. Itu Bapak Menteri di belakang kita. Mudah-mudahan yang kena musibah tanah longsor ataupun tanah pergerakan tanah bisa ditabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Adik Garis Channel. Di siang hari ini kita akan berkunjung ke satu kampung yang berada di Kecamatan Sukatani, tepatnya di Kampung Cigintung yang kemarin kena terdampak pergerakan tanah longsor ya. Ada beberapa rumah yang tertimbun tanah, ada juga beberapa puluh rumah yang rusak berat. Ini saya berada tepatnya di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ini rombongan dari Bapak Menteri dari Kementerian Sosial langsung berkunjung ke Desa Pasir Munjul, tepatnya di Kampung Cigintung ya. Akan meninjau secara langsung seperti apa dan bagaimana kondisi warga saat ini. Ini dari berbagai elemen, dari tim juga sudah pada turun untuk memantau langsung ke lapangannya. Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir. Jadi gini sahabat, ini kan jembatan jalan tol ya. Itu ada rombongan Bapak Menteri, Menteri Sosial ya. Karena jalannya sangat macet, kasihan juga untuk aktivitas warga. Ada yang keluar masuk kan, entah itu bawa barang apa gitu kan. Mudah-mudahan bisa keluar kendaraan roda 2 untuk menuju akses ke tempat yang lain. Ini rombongan Bapak Menteri masih stay di sini. Ini Kampung Cigintung itu masuknya dari Cilalawi ya, di sana. Cilalawi yang belok ke kiri itu masuk ke Pasir Honje. Nanti ada pinggir jalan tol itu ada plang bili-bili. Nah, itu di pinggirnya kantor kepala desa Pasir Munjul. Nah, kantor kepala desa Pasir Munjul ini berdekatan dengan jembatan. Ini jembatan tol ini nih, jembatan tol yang arah ke Cipularang. Di seberang tol ini, lurus ke sini itu sudah masuk jalur ke lokasi bencana. Tepatnya Kampung Cigintung ya. Kampung Cigintung tepatnya. Ini mobil Bapak Menteri belum bisa masuk nih. Mungkin masih nunggu rombongan yang lain apa gimana ya, kita tunggu aja. Ini ada petugas-petugas. Payun. Nah, ini sudah nanjak ke sini. Kasihan lah, lumayan jauh. Barang sama ini steril. Lokasinya di bawah tuh, Insya Allah ini sudah
Ini kita sudah berada di lokasi ya. Ini kita Kampung Cigintung ya? Kampung Cigintung ya Pak? Cigintung. Coba kita zoom sebentar. Oh, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketinggiannya ini kurang lebih 30 meter ada ya. Jadi agak geser itu berarti. Masya Allah ya. Bukan gambar surat. Ini orang geologi datang nih Pak Mati. Nanti coba dicek satu-satu. Kenapa masalahnya? Ya, orang yang sudah masuk dan final sudah proses. Ada dua area yang menjadi beberapa tanah menjadi berantakan. Warnanya itu tempat yang sampai 10 hektar. Jadi satu kota yang dua ya. Ketiga yang minta mandiri itu dari Pak Wabub hadir Pak Wabub. yang petani. Iya. Komunikasi juga begitu. PTPN atau perusahaan? PTPN. Kami sudah bersurat ya Pak. Itu lokasinya di mana Pak? Di arah kanan Pak. Kata masuk jauh. Ya, nggak terlalu jauh dari mana. Kan Pak, tetap aja harus dialog dengan masyarakat. Kalau memang mereka menjadi mandiri, itu jangan dipaksa semuanya untuk beda ke tempat. Permintaannya nanti ada ini mau balik lagi. Mereka ini apa mata pencarian Petani Pak. terus lahan pertanian ada Di sekitar sini Pak, di bawah Pak. Dekat lokasi. beberapa tempat kayak kita di Singapura kan belum. Karena di sini di selatan tadi Pak. Sahabat, izin melaporkan ini berada di Kampung Cigintung ya. Di belakang saya ada Bapak Menteri lagi di wawancara oleh seluruh media. Jadi kebetulan lokasinya ini berada di atas rumah warga yang longsor itu ya. Sebentar lagi kita akan menuju ke lokasi. Ini sudah di titik lokasi tapi belum ke bawah. Saya kenalnya sebenarnya pernah saya undang ke rumah dinas yang ada yang jaga tadi. Oke, ya. Jadi ya senario Bapak yang lead ya berarti ya untuk penentuan lokasi baik itu yang mandiri maupun yang di perlukan di apa PDPN. Maka berarti harus segera selesaikan dengan kalau memang aman PDPN dan bisa selesaikan dengan PDPN. Terus Pak Anu ya, Bapak Siap. nanti langsung gerak aja. Siap. Oke, bantu PU. Siap. Kalau nggak bisa jalan bawah itu Pak. bisa. Memang masih bisa dilalui bagian dari arah longsoran di bawah. Jadi kami mohon untuk dibuat tambahan alternatifnya. Alternatifnya jauh dari situ, jauh dari area yang 10 hektar tadi. Itu kan bagian masalahnya repot. 10 nyimpang 10 hektar udah jauh gitu Pak. Berarti biasanya cukup jauh. Nanti kami bikin Kalau rumahnya kan bisa cepat Pak. Nanti kalau misalnya nanti dari Pak Sekda ini segera menyampaikan yang mandiri dulu ya, kita langsung terus Pak BMBG melihat tanah itu nggak bisa langsung dikerjakan minggu depan juga.
Tapi yang jalan ini kan kalau rehab rekon perlu waktu pengajuan apa Iya. dan keuangan segala itu bisa akhir tahun baru keluar. Oh, Nah itu kalau mengganggu masyarakat mungkin harus segera yang darurat dulu Pak dari pemerintah kabupaten. Jangan sampai terisolasi masyarakat. Iya. ribuan orang. Kira-kira perlu apa jembatan beli atau apa saja dilaporkan. Kalau jembatan Beli bisa Pak kami mencoba nanti kami bisa bantu lah Bantu. jembatan Beli. Posisinya seperti apa? Nanti mohon kami diberikan teman-teman dari Bina Marga juga ada di sini, ada Pak Sofa kepala balai, mungkin nanti biar dicek aja gitu. Nanti biar Siapin dicek. Beli itu yang seperti kita pasang di Yang di Bekasi itu ya. Iya, yang Iya. kabupaten di kota Bekasi Iya, itu. di kota Bekasi. Itu bisa dari Bu Amin, bisa juga dari kami dengan TNI nanti. Bisa tuh. Nanti kalau jalannya perlu ya paling kita masukkan ke IGD Pak. Kita masih butuh waktu juga Bu ya Iya, pengerjaan. iya. Mungkin ada usulan KM. dari kabupaten ya Pak ya. Ya nanti Surat kita terkait. kolaborasi supaya jangan terlalu lama juga kasih ya. Iya, iya. Jadi isu apapun yang dipanggil itu untuk menentukan ini aman atau tidak, lokasi jalannya pindah kemana, jalan di mana. Kalau relokasi mandiri ya, apakah mandiri berarti harus dicek satu-satu. Kalau relokasi Cek mandiri, juga Bapak. Ya cek satu-satu Bapak. Mesti cek dulu. kalau relokasi bersama berarti selain dicek kemudian kita tindak lanjuti dengan PTPN, dengan BUMN di Komisi Fasilitasi. Oke. Terus yang sementara pengungsi, penanganan pengungsi. Ya sementara di desa Pak. Dan di masing-masing saudaranya. Sementara waktu. Hanya bagi dua taruh di rumah saudara. Logistiknya juga kita. Dari Pak Mensos ya. Dari Mensos kami Dari provinsi Pak. Iya. Basnas juga ada dapur. Basnas juga ada. Ini berarti ini pelayanan ya enggak terlalu aneh ya. Pendidikan anak-anak. Oh ini pas libur juga sih. Pas libur Pak. Masih bebas nanti ada bulan belum lama kok 3 minggu. Tapi ambus yang ini ambus. Bisa geser. Ya. Rawan Mbak. Takutnya geser sih. Yuk. Pak Wakil nanti kalau memang udah dapat ini tetap haknya untuk mereka, cuma nggak boleh buat rumah lagi. Mungkin untuk perkebunan atau apa. Iya, kita dorong tanaman keras gitu. Iya. Baik Bapak. Jangan pisang kali ya Pak ya. Jangan pisang, Tanaman apalagi keras. kentang. Jangan Apalagi kita pisang. kayak kita di Wonosobo itu kan. Iya. Baik. Tanaman keras Pak. Ini kan lahannya cukup. Ini mestinya untuk buah kayak Oh iya, durian. subur kan. Iya, bisa. Buah-buahan bisa. Yang Tanaman keras kokoh mungkin lah ya. prioritasnya. Iya, tanaman keras. Tanaman tahunan. Iya, untuk bibitnya bisa dibantu Pak, Baik Bapak. dari kehutanan maupun dari Mungkin Pak Menteri barangkali berkenan sedikit Bapak warga Jawa Barat Pak, kehadiran Bapak harus kami kabarkan begitu. Assalamualaikum, Sampurasun. Ya alhamdulillah pagi ini Pak Menko PMK hadir langsung di Pasir Muncul Cianjur untuk Purwakarta untuk menyampaikan simpati, kemudian berikan motivasi dan mendorong akselerasi penanganan bencana pergeseran tanah dan longsor. Ada kurang lebih 83 kakak, ya, 249 jiwa yang terdampak. Pak Menteri, barangkali ada pesan untuk warga Purwakarta. ya kami ini diperintah oleh Bapak Presiden untuk segera mempercepat penanganan, makanya ini bersama Pak Kepala BNPB, Bu PU, Pak Pangsos dan bagi jajaran Pak Kepala Basnas juga hadir bersama kita, Badan Geologi. Jadi pertama tentu saja ini para pengungsi harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Baik itu di tempat tinggalnya karena di sini separuh di mandiri menumpang keluarga, sahabat, ada separuh yang berada di pengungsian di desa ya. Kita harus layani sebaik-baiknya. Ini baik dari BPP, dari Kemensos juga melayani pengungsi.
tapi kemudian juga kita harus segera memikirkan relokasi tempat tinggal yang baru, ya, karena ini menurut Badan Geologi sudah nggak layak lagi. Bahkan ini yang tidak layak bukan hanya yang saat ini jadi korban, tapi ada beberapa tempat yang lain, termasuk kita harus merelokasi jalan juga selain relokasi rumah korban. Jadi ini yang kita sedang tangani secara cepat. Kita sedang menjajaki apakah itu relokasi sendiri, apakah relokasi bersama. Nanti kalau relokasi mandiri, tempat-tempatnya juga harus dicek apakah aman atau tidak. Dan kalau relokasi bersama, nah ini peluangnya ada di lahan BTPN, itu juga harus dicek dulu keamanannya, baru kemudian proses. Tapi kita berusaha untuk secepat-cepatnya agar masyarakat bisa kembali hidup normal dan aman. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, hadir juga Pak Kepala BNPB, Bu Wamen PU, ada juga Pak Wamen Sosial, Pak Ketua Basnas, dan Baik sahabat, peninjauan lokasi tanah longsor yang ada di Desa Pasir Munjul, tepatnya di Kampung Cigintung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, beserta Bapak Menteri dan Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada tayangan yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.